Besok bareng sama ayah saja, kata Calvin yang Santi dengar. Santi baru berjalan dari dalam dan sayup-sayup mendengar pembicaraan suami dan anak sulungnya. Bareng kemana? Tanya Santi sebelum Andi membuka mulutnya untuk menjawab pertanyaan dari sang ayah. Santi kemudian meletakkan minuman serta cemilan yang dia bawa untuk kedua pria beda generasi itu. Besok Andi sudah memulai masuk ke perusahaan, jawab Calvin. Secepat itu, tanya Santi. Andi itu baru selesai menempuh pendidikannya ya. Baru juga pulang 1 hari yang lalu, masa langsung disuruh kerja? Kata Santi melayangkan protesnya. Biarin dia istirahat dululah. Sambungnya lagi, yang masih belum terima jika putranya langsung diminta bekerja. Padahal ibarat kata belum juga istirahat. Itu kemauan Andi Bun. Bukan ayah yang minta, kata Calvin melakukan pembelaan. Karena dirinya memang tak pernah memaksa putranya untuk langsung bekerja. Bahkan Calvin sendiri sudah menyarankan Andi untuk berangkat minggu depan saja. Kini tatapan tajam sang bunda berganti menatap ke arah Andi dari yang tadinya menatap Calvin. Benar begitu kak? Tanya Santi untuk memastikan. Iya bun, mau besok atau minggu depan, toh sama saja. Jawab Andi dengan santai. Ya, jelas saja beda Andi Andero, seru Santi. Kalau kamu berangkat besok, berarti kamu belum cukup untuk beristirahat. Sedangkan kalau berangkat minggu depan, seperti saran ayah kamu jadi bisa istirahat dengan cukup. Bisa jalan-jalan dulu atau main kemana dulu gitu, buat merefresh otak kamu yang kemarin sudah begitu lelah berpikir. Kata Santi yang malah jadi panjang kali lebar. Makin cepat makin bagus Bon. Jadi Andi bisa cepat belajar dan menyesuaikan dengan perusahaan yang ada di sini. Jawab Andi yang masih kekeh dengan pendiriannya. Selama menempuh pendidikannya di luar negeri, Andi memang sudah memegang salah satu perusahaan cabang yang ada di sana. Calvin memang harus mempersiapkan putra-putranya dengan matang sebelum memegang tampuk kepemimpinan menggantikan dirinya kelak, terutama Andi sebagai kakak tertua. Cekak, terserahlah. Anak sama bapak sama saja. Kalau sudah menyangkut masalah kerjaan, decak Santi yang merasa percuma menasehati Andi. Sama sekali tak akan mempengaruhi keputusannya jika bersangkutan dengan masalah pekerjaan. Rai, sudah pulang belum ya kak? Tanya Santi pada Andi karena sedari dirinya pulang dari toko sama sekali belum bertemu dengan putra keduanya itu. Kayaknya belum bun, soalnya Andi sama sekali belum lihat, jawab Andi. Kebiasaan, kata Santi. Tolong hubungi kak, suruh cepat pulang karena nanti oma, opa, sama yang lainnya mau datang ke rumah. Sambung Santi memberitahu perihal kedatangan anggota keluarganya yang lain. Mereka datang untuk mengabarkan kepulangan Andi yang baru mereka ketahui siang tadi dari Santi. Bukannya tak ingin langsung memberitahu, tapi jika diberitahu kemarin, pasti mereka akan langsung datang dan jadinya Andi tak akan bisa beristirahat dengan cepat. Jadi Santi kasihan pada Andi yang menurutnya pasti merasa kelelahan. Iya bunda, jawab Andi. Ayah, sekali-sekali tegur Rai gitu loh. Bilang buat jangan pulang telat. Kata Santi pada Calvin yang menurutnya terlalu membebaskan Rainat. Rai itu masih remaja bun. Ada kalanya dia butuh untuk hang out bersama teman-temannya. Sahut Calvin. Walau bagaimanapun dirinya juga pernah muda. Apalagi sama-sama seorang pria. Jadi sedikit banyak bisa memahami apa yang dilakukan Rai saat ini. Mau terlalu mengekang pun tak bisa. Karena hal itu hanya akan membuat anak menjadi pemberontak atau yang lebih parahnya tertekan. Jadi dia lebih memilih untuk tarik ulur, sedikit membebaskan, namun Calvin yang masih pegang kendali. Lagi pula semua yang anak-anaknya kerjakan di luaran sana masih terpantau oleh Calvin. Banyak para anak buahnya yang melaporkan kegiatan ketiga buah hatinya, sehingga apapun yang terjadi pada mereka, Calvin akan tahu.
Seperti yang dikatakan Santi, dari jam setengah 7 malam, satu persatu anggota keluarga Andero berdatangan ke rumah mereka. Dimulai dari Mama Lira dan Papa Delro yang sudah begitu sangat merindukan cucu laki-laki pertamanya. Lalu disusul oleh Edward bersama Dena dengan Gladys, si kembar Ciko dan Cika, juga si bungsu Kia. Kemudian Nick, juga Melda beserta Miko, Mikhaela, Noami, juga orang tua Melda, ayah Rian, dan ibu Arni. Dan yang terakhir Daniel, Reta dan kedua anaknya Vanessa juga Darren. Jadi suasana di kediaman Calvin malam ini benar-benar begitu sangat ramai. Mereka semua berkumpul di area samping rumah. Santi sengaja mengadakan acara bakar-bakar bersama malam ini. Tak hanya majikan, tapi juga para pekerja yang ada di sana. Terkecuali anggota keamanan yang berjaga dan tentunya dapat jatah juga yang nanti akan diantar ke pos masing-masing. Ada ayam, beberapa jenis ikan juga daging dan sosis berbagai macam. Ponakan Auntie ini tambah ganteng aja nih, puji Dena saat bintang utama baru muncul keluar dari kamar. Entah apa yang dikerjakan pemuda itu sehingga sangat betah berada di kamar atau area pribadinya yang tahu jauh beda dengan sang ayah. Ngomong-ngomong, Kak Andi sudah punya gandengan belum nih? Tanya Dena yang lagi-lagi menggoda Andi. Belum kepikiran sampai ke sana, Auntie. Jangan, Andi, setelah menyelami semua yang ada di sana. Harus dipikirkan, An. Lagi pula, kamu itu sudah dewasa. Sudah selesai S2 dan juga sudah ikut masuk ke perusahaan. Sahut Mama Lira. Jangan sampai seperti ayah kamu dulu. Cari pasangan aja harus diteror terus sama Oma. Sambung Mama Lira yang membuat Calvin langsung menoleh karena namanya dibawa-bawa. Apaan sih Mam? Jodoh itu nggak ada yang tahu. Semua ditentukan oleh Tuhan, kata Calvin. Mau sekeras apapun usaha untuk mencari tahu, kalau Tuhan belum berkehendak, ia nggak bakal dapat. Tapi kalau sudah ada campur tangan Tuhan, nggak cari pun akan langsung dapat meski berawal dari ketidaksengajaan. Papar Calvin panjang lebar yang membuat Mama Lira mencebikkan BEBR-nya. Kamu jadi nes sama pemuda itu. Siapa namanya? Tanya Mama Lira yang berusaha mengingat-ingat pria yang pernah dikenalkan padanya sebagai kekasih sang cucu. Rafael Oma, jawab Vanessa. Ah ya itu, gimana hubungan kalian? Tanya Oma lagi, kok nggak diajak? Sambungnya. Rencananya, malam minggu nanti keluarganya mau ke rumah Mam. Maaf, belum sempat memberitahu karena Rafael juga baru tadi sore bilangnya. Kata Daniel yang menjawab lebih dulu pertanyaan sang mama. Nanti Rafael nyusul ke sini kok Am. Soal ada kerjaan yang mesti dia urus dulu, sambung Vanessa. Wah, selamat ya bang. Bentar lagi punya mantu, ucap Dena. Pagi ini Andi sudah bersiap dengan setelan kerja warna hitam yang begitu sangat rapi dan membuatnya semakin bertambah tampan dan berwibawa. Wah, anak sulung bunda ganteng banget, puji Santi ketika sang putra baru sampai di ruang makan. Selamat pagi bunda, selamat pagi ayah, sapa Andi. Dan kemudian mendekati sang bunda untuk mengecup pipi wanita yang menempati nomor 1 di hatinya. Selamat pagi kak, sahut Santi yang membalas sapaan Andi. Reinhard sama Flo mana Bon? Tanya Andi yang belum melihat keberadaan adik-adiknya di sana. Selamat pagi, seru Flo. Nah, itu mereka. Panjang umur banget, baru diomongin langsung nongol, kata Santi. Kenapa Bon? Tanya Rai. Itu tadi kakak tanya kalian di mana? Jawab Santi. Mereka kemudian langsung mulai memakan sarapan masing-masing. Sebab hari sudah semakin beranjak siang jadi mereka tak ingin terlambat datang ke tempat tujuan masing-masing. Seusai sarapan, Santi mengantarkan sang suami sampai di teras depan. Nanti ke toko yang? Tanya Calvin. Iya mas, jawab Santi. Jangan capek-capek.
Peringat Calvin yang sudah sangat begitu hafal dengan apa yang dilakukan istrinya. Jika sudah berada di toko di cabang manapun itu akan sama saja. Santi tak akan bisa diam dan hanya memeriksa laporan saja. Tapi wanita itu pasti akan begitu aktif membantu di dapur, baik itu membuat kue ataupun menghias cake. Iya mas, jawab Santi. Sudah sana masuk, kasihan sudah ditungguin tuh. Sambungnya dengan mata yang melirik ke arah supir yang sudah menunggu serta membukakan pintu mobil untuk sang atasan. Aku pergi dulu ya sayang, pamit Calvin dengan mengecup kening serta BBR sang istri secara sekilas. Iya, hati-hati, sahut Santi. Jangan ngebut-ngebut ya pak, pesannya pada sang sopir. Baik nyonya, jawab pria yang menjabat sebagai supir Calvin itu. Begitu Calvin sudah memasuki mobil, giliran Andi yang ingin berpamitan. Andi pergi bekerja dulu ya bun, pamitnya pada Santi. Santi yang tadinya melihat ke arah mobil Calvin yang sudah melaju sambil melambaikan tangannya, tiba-tiba dikejutkan dengan suara sang putra yang teramat sangat mengejutkan untuknya. Is, kakak ini bikin bunda kaget aja loh. Protes Santi. Maaf Bon, Andi nggak bermaksud. Ucap Andi meminta maaf. Mau langsung berangkat? Tanya Santi. Iya bunda, jawab Andi. Santi menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. TBA-nya sudah begitu terasa lelah. Saat ini Santi sedang duduk di sebuah kursi dengan mata yang melihat ke arah meja. Nyatanya faktor usia memang tak bisa untuk dibohongi. Santi melihat jam yang ada di sisiku tembok. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore yang artinya Santi harus segera kembali ke rumah sebelum Calvin yang sampai lebih dulu. Bisa-bisa dia akan dilarang untuk pergi ke toko jika sampai lalai dan lebih mementingkan toko dibandingkan keluarga atau lebih. Parahnya semua tokonya akan hilang lenyap begitu saja. Santi menghubungi orang di luar melalui sambungan intercom. Dia minta salah satu pegawainya untuk menyiapkan kue yang akan dibawanya untuk kembali ke rumah. Ayo kita pulang em. Ajak Santi sesaat setelah membuka pintu ruangannya. Baik nyonya, jawab Emma. Di perusahaan Andero sendiri, kedua pria kesayangan Santi sedang sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tadi pagi Calvin sempat mengadakan meeting dengan beberapa petinggi perusahaan guna memperkenalkan serta mengumumkan Andi yang mulai hari ini resmi bergabung di perusahaan. Sedangkan kedua buah hati Santi yang lain juga sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Flo yang masih di rumah temannya untuk mengerjakan tugas bersama dan Rai yang saat ini masih nongkrong bersama para teman-temannya. Rai yang sedang asik ngobrol terus tiba-tiba harus terganggu dengan suara ponselnya yang terus-terusan berdering menandakan ada panggilan masuk di sana. Rai menghembuskan nafasnya kasar saat atau siapa yang sudah mengganggunya. Ada apa Flo? Tanya Rai langsung tanpa basa-basi sedikit pun. Bang, jemput, sahut Flo dari seberang sana. Abang lagi sibuk Flo, minta supir aja buat jemput, tolak Rai. Pokoknya Flo maunya dijemput abang, ke Flo. Flo aduin ke ayah. Sambungnya lagi memberi ancaman yang membuat seorang Rai berdecak kesal. Iya, aku jemput. Putus Rai pada akhirnya. Daripada nanti malah berurusan dengan sang ayah, mendingan cari aman saja. Ya, terima kasih abang. Abang Rai memang abang terbaik sedunia, kata Flo dengan riang. Ngomong kayak gitu, cuman kalau ada maunya. Cibir Rai. Jangan lupa Sherlock, lokasi kamu sekarang, kata Rai mengingatkan. Siap. Sahut Flo yang membuat Rai langsung memutuskan sambungan telepon mereka berdua. Aku pergi dulu ya, kata Rai sambil berdiri dan meraih jaket miliknya yang tersampir di sandaran kursi. Cepet amat, mau kemana? Tanya Rio, salah satu teman Rai.
Biasalah Tuan Putri minta jemput. Jawab Rai. Sudah bukan hal baru untuk mereka. Jika sedang nongkrong tiba-tiba putra kedua Santi itu pergi dengan alasan Tuan Putri alias Flo minta jemput atau minta diantar kemana. Padahal di rumah banyak mobil dan juga supir. Tapi entah kenapa anak perempuan Calvin satu-satunya itu selalu lebih memilih untuk merepotkan sang abang. Bukannya tak dekat dengan Andi, namun Andi itu adalah orang dengan tipe yang sangat serius. Tak seperti Rai. Santai bisa serius pun oke. Motorsportnya ketika melihat sang adik bersama seorang gadis sebayanya. Tadi Rai memang sempat menghubungi Flo agar gadis itu menunggunya di luar. Jadi Rai tak perlu repot-repot untuk turun dari motor. Cepet naik, kata Rai begitu berhenti tepat di depan Flo dan membuka sedikit kaca helm yang dia kenakan. Jangan lupa pakai helmnya Flo, peringat Rai. Flo mengambil helm yang ada di jok belakang lalu mengenakannya sesuai perintah sang abang. Lagi pulang helm adalah benda wajib yang harus dikenakan jika menggunakan motor agar bisa melindungi kepala kita dari benturan jika seandainya jatuh. Lili, aku pulang dulu ya, pamit Flo pada sahabatnya. Hati-hati Flo dan sampai ketemu besok di kampus, sahut Liliana. Bye-bye Lili, kata Flo dengan melambaikan tangannya saat sang abang mulai menarik gas motornya. Kamu itu nyusahin banget sih Dek, sungut Rai. Kenapa nggak minta jemput supir? Kata Rai buka suara lagi untuk bertanya pada Flu. Kan aku sudah bilang kalau maunya dijemput sama abang. Jawab Flu yang seolah tak tahu dengan kekesalan sang abang. Tapi abang itu masih nongkrong sama teman-teman Dek, kata Rai yang berusaha menekan kesalahannya. Nongkrong mulu, ini sudah sore, jadi sudah waktunya pulang bang. Jawab Flo yang membuat Rai mendesah kasar dan langsung memilih diam. Tak akan bisa menang dia jika sudah ngomong dengan Flo.